Halo guys, balik lagi di channelku ya. Jadi kali ini kita akan, mendapatkan tugas baru spesial dari Bapak Direktur ya. Jadi kita akan membuat Laravel 11 menggunakan Inertia.js dan React.js. Oke, kita akan praktekkan tugas ini. Jadi yang pertama, untuk kita buat folder dulu. Di sini aku udah bikin folder untuk tugas Laravel Inertia React. Bisa kita open di terminal. Di sini kita download dulu untuk Laravelnya, aku pakai yang versi 11. Di sini aku langsung download untuk create project. Komposernya create project Laravel Inertia React yang versi 11, kita enter aja langsung. Jadi ini dia langsung download ya. Kita tunggu aja. Lalu kita mau mendownload lagi, jadi kita sini npm install react, npm install react down. Oke, sudah enter. Hmm, kenapa cuma 3 ya? Tadi itu sebenarnya ada versi terbaru ya di sini. Kita diarahkan untuk mendownload versi terbarunya. Jadi tinggal jalankan npm install dash g npm 11 itu. Tinggal kita enter lalu udah ya keluar. Oke, sekarang kita coba untuk ke Laravel. Lalu kita ke dokumen. Lalu di sini kita pakai yang versi 11 ya. Lalu kita akan men-search di sini adalah as wait, saya coba search lagi. Jadi kita benar ke asset bundling. Masih. Nah, di asset bundling ini kita yang React. Kita cari yang React. Lalu di sini ada npm install setdev ini. Bisa kita copy. Lalu kita balik ke terminal. Lalu bisa kita tempel. Lalu kita enter. Kita tunggu dulu sampai selesai mendownload. Oke, sekarang kita akan buka untuk VS Code-nya. Oke, jadi ini adalah project kita ya. Gitu ya. Sekarang kita balik lagi ke web browser, masih di Laravel. Kita sekarang cari Inertia, Inertia.js. Tapi yang paling atas ini, lalu kita ke server side setup. Terus kita cari komposer ini untuk kita copy, lalu kita yang di terminal sini aja. Terminal kita paste, lalu kita enter. Nah, komposer JSON. Oh, di sini bisa. Oke, nah komposer JSON. Oh guys, tadi kan katanya nggak ada komposer JSON. Coba kita pergi dulu ke sini. Yes. Oke, sambil nunggu kita coba balik ke Inertia-nya. Lalu di sini tuh ada root template-nya. Jadi nanti kita akan menggunakan dua ini. Oke, ini kenapa?
Hmm. Nah, ini kita hapus, lalu kita start lagi. Nah, di sini ada title, bisa kita hapus saja, dan kita coba balik ke sini ya. Nah, di sini kan ada file research-nya, bisa kita copy, dan kita tempelkan di sini. Lalu di dalam body ini, bisa kita include email, trace email ya. Jadi ini adalah basic script yang digunakan di ERP ya. Jadi kayak sama aja kayak div f gitu, yang punya ID f gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Di sini ada middleware, kita copy lalu kita balik lagi ke terminal. Di sini kita paste aja, enter. Oke, udah. Kalau udah, kita bisa ambil ini. Oke, middleware ini kita copy. Lalu di sini di Bootstrap kita ke app.php ini. Nah, di sini tuh udah ada, sebentar kita size dulu. Di sini tuh udah ada middleware-nya, tapi belum ada isinya. Nah, ini bisa kita hapus, lalu kita ganti dengan yang ini. Jangan lupa ini kita import. Nah, dia jadi nggak merah lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di app http middleware, di sini ada yang namanya handle ini. Ya, kita punya beberapa informasi tentang inner.js di sini. Ya, tapi kita akan urus ini nanti. Kita balik lagi ke dokumentasi. Sekarang kita mau ke client side. Kita mau install untuk dependencies-nya, karena kita mau tarik diri kita gunakan React sini. Aku udah nggak sih sebelumnya? Ya, aku udah download di sini untuk install Inner.js React-nya. Jadi kayaknya aku skip dulu. Kalian bisa lanjut untuk mendownload itu. Nah, kalau udah kita balik lagi, kita scroll ke bawah. Kita mau pakai semuanya. Ya, kita copy semuanya. Nah, sekarang kita membuka app CSS. Sorry, app CSS yang ini ya. Lalu kita bisa pastekan semuanya di sini. Di sini kita mengimport dua fungsi dari React dan Inner.js. Kita menggunakan fungsi create drop dan React, kemudian fungsi itu akan mengambil elemen drop kita nanti ya. Nah, di sini untuk app.js yang bisa kita rename menjadi app.jsx. Ya, oke. Sekarang kita ke file config.js. Kita balik dulu ke dokumentasinya Laravel. Di sini ada import React from JS plugin. Ini dengan sama. Oke, ini kita copy. Lalu kita akan pastekan di ini di bawah kita kasih React. Nah, kita nggak perlu ini. Hapus aja. Oh yang tadi ini kita copy, kita paste di sini ya. Nah, JS ini kita ganti jadi JSX. Ini untuk sitaknya bisa kita hapus. Oke, bukan dulu ya. Nah, kita balik lagi ke app JSX ini. Sebentar. Ini kita ganti jadi jangan welcome ya. Kita ganti jadi app.get.php. Nah, di sini juga kita ganti jadi JSX. Nah, kita balik ke Laravel dokumentasi.
Lalu yang Factory Add Flash ini kita copy dan kita letakkan sebelum ini, sebelum add view ini, add file ini. Dan di sini dibilangin ya, jadi add Factory Add Refresh ini letakkan di sebelum add file yang biasa. Jadi kalau duluan ini daripada ini, nanti dia bakal error. Oke, kita tutup aja. Nah, jadi kita mengurusin yang pages ini. Ini di dalam folder JS, kita buat folder baru, namanya pages. Lalu di dalamnya kita buat file yang namanya home.jsx. Di sini kita export out function di home ini, lalu kita mau return bucketnya begini, lalu kita kasih hak 1 dan kita ketikkan dalam, lalu kita ke web.php di root. Di sini returnnya masih view, jadi kita mau ganti jadi home JSX tadi. Jadi kalau kita mau pakai untuk diarahin ke JSX itu, kita ganti jadi inert ya. Lalu welcome ini bisa kita ganti jadi nama file tadi adalah home. Nah, sekarang kita jalankan artisan serve-nya, tapi sebelumnya kita nyalakan dulu untuk XMPP-nya. Kita start dulu. Lalu kita nyalakan di sini PHP artisan serve. Lalu kita tambahkan juga di sini adalah npm run. Di sini pakai cd dulu. Laravel. Network. Lalu kita npm run. Oke. Kalau kita akses, oke. Yang welcome found. Yang outputnya hal seperti ini. Jadi ini sudah bekerja. Di sini mau install Tailwind CSS. Terus kita di installation ini yang framework parts. Lalu kita pilih Laravel. Terus kita copy yang kita pilih dulu. Titik 4. Oke, kita akan gunakan ini. Lalu kita bisa ke terminal lagi. Terus ke sini. Oke, kita lihat lagi di sini. Terus kita akan mengcopy untuk konten ini. Kita balik lagi ke projectnya. Terus kita search untuk Tailwind config.js ini. Terus dalam konten ini kita pastikan. Baru kita rapiin dulu. Nah, yang ini kita kayak nggak perlu, tapi untuk yang ini kita duplikat kayak gini, dan satunya kita ganti jadi CSX. Sekarang kita ke nah, di sini ada CSS. Lalu kita bisa mengcopy 3 komponen ini. Lalu kita paste di sini.
Jadi di sini udah nyiapin untuk GitHub ya. Hmm, lalu Master Classes CSS. Ya. Hmm, kita bisa copy ini semua, lalu kita pastikan di sini ya. Sekarang kita ke apk CSX, lalu di sini kita akan import. Kita akan import CSS dokumen. Kita masuk ke folder CSS, lalu ke app.css. Ini udah ada. Misalkan di sini kita udah bisa kasih kelas. Salah. Kita bisa kasih kelasnya di sini. Misalkan title. Sekarang kita bisa ke config. Sini kita ketik result. Ini kita kasih ketik 2. Kurang terawal. Sini kita alias. Di sini kita bisa kasih add. Resource. Folder resource. Lalu ke JS. Sorry. Jadi ini adalah menggunakan ketik 2 ya. Ya seperti ini. Ini bisa kita kasih ke sekarang. Oke guys, jadi kita akan melanjutkan yang kemarin. Di sini kita ke inertia. Kita ke wait. Kita cari yang paling bawah yaitu creating responses. Public function yang akan membalikan tampilan. Jadi sini pakai return inertia. Kita coba buka codingannya dulu. Kita ke web, kita ke root ya. Di sini return inertia. Di sini di website kita buka dulu ke arah home. Haknya besar ya kalau misalnya. Nampak kan? Harusnya apa sih kita aksesnya kemarin tadi? Lupa guys. Dulu ya, kita aksin dulu. Kita buka appjsx ini. Harusnya ada resolve name, resolve. Oke. Jadi di sini kan di page itu ada file namanya home. Dan di dalam ini kita mau bikin folder baru namanya about. Lalu kita buat file di about ini itu about csx. Nah, di about csx ini kita bisa bikin function export default function about. Lalu kita bisa return di sini h1 kita kasih about page. Terus kita bikin untuk rootnya di sini.
kita buat root, kita buat tiket ya karena tadi ini. Lalu kita mau slice above ini buat di URL nanti. Lalu untuk functionnya ini, lalu kita bisa pasang begini. Jangan lupa di bagian sini kasih titik koma ya. Nah di sini kita masukkan return view. Oh, biasanya kan kita gunakan return view, tapi kalau di inertia kita gunakan return inertia. Return inertia. Nah, di sini karena kita tadi buat folder baru, kita masukin dulu foldernya. Itu nama foldernya about, dan nama filenya juga about. Jangan lupa kasih titik koma di belakang. Nah, kalau kita ganti di sini jadi slice about. Oh, apa lagi ini guys? Masalahnya sampai kemarin nggak sih? Nggak keluar karena npm-nya belum kita run dev. Sebenarnya tadi aku udah run dev, cuman salah folder, jadi error. Dan sekarang barusan aku run dev dan bisa jalan. Alhamdulillah. Terus lanjutin. Oke. Jadi kita ini buat ngetes doang ya. Karena kita tadi ngetes doang, hapus aja. Dan tadi folder about juga bisa kita delete. Oke. Di Laravel juga ada function lain. Terus contohnya kayak return view di sini. Jadi itu tampilannya lebih sederhana, tidak menggunakan penutup. Ini mirip sama view yang kita miliki di inertia yang dapat dipanggil gitu. Return inertia. Inertia bisa nggak sih? Jadi kayak gini inertia. Lalu langsung kita kasih. Nah, komponen ini adalah homepage. Jadi baris kodenya itu sama kayak yang kita miliki sebelumnya. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan yang atas ini kita komen ya, kalau kita komen, terus kita balik ke home. Hmm, nggak bisa ya? Nggak bisa guys. Ah, kenapa ada underscore di sini? Nah, naon sih? Bener ah, return tik 2 kali inertia. Ah, nggak tahu guys. Nggak tahu aku. Kita buka aja komennya ini. Hmm, kita lanjutin di sini kita kasih setup dan kasih name. Yang dimana name itu misalkan namanya itu Mike. Kita hapus aja. Oke. Kita coba lihat home.jsx. Nah, di dalam function home ini kita bisa kasih kurung kurang. Lalu kita kasih name. Nah, di sini kan halunya kita tambahin name. Nah, kalau kita refresh, oh, what is this? Oh. Gini. Nah, jadi misalkan kayak sama aja kita punya value di dalam name itu value-nya adalah Mike. Jadi kalau kita panggil si value-nya itu, maka yang keluar output-nya adalah si Mike-nya ini, si nama ini. Oke, selanjutnya di folder JS kita akan buat folder baru yang namanya adalah layout. Ini layout. Lalu kita buat file baru di layout adalah layout.csx. Layout.jsx.
Sekarang seperti biasa, apabila kita punya file JSX baru, kita akan ketikkan di sini export default function. Di sini kita kasih layout kayak gini ya. Lalu di sini bisa kita kasih return. Kita taruh bawah. Lalu seperti ini ya. Lalu di sini bisa kita kasih header. Kita kasih nav. Di sini kita kasih href ya. Nanti arahnya ke home page. Lalu tulisannya one home. Terus kita duplikat. Ini kita ganti jadi create. Create. Terus nanti di sininya kasih create. Nah, di bawah header ini kita kasih tag namanya main. Main. Yang di sini kita isi dengan children. Nah, terus ini bisa kita masukin ke layout function. Lalu di sini aku mau nambahin class name adalah nav link. Sekarang kita balik dulu ke dokumentasinya Inertia. Lalu kita pilih yang page di sini. Di sini kita sampai menemukan creating layout. Sini tentu saja kita pakai React ya. Jadi ini hmm, ini kita bisa menggunakan komponen untuk mengatur ya. Oke, kita balik dulu, kita ke home JSX dulu. Export default bisa kita hapus dulu. Lalu di sini kita kasih home layout. Kita set page. Ini ya, layout. Terus kita kasih ini owner. Nah, jadi nanti dia akan mencari children-nya. Jadi bisa kita tambah di sini untuk children. Lalu di dalamnya kita isi dengan page. Oke, selanjutnya di bawah kita baru export default ke Chrome. Nah, kalau kita balik ke website, kita refresh, dia jadi ada kayak navbar di sini. Oh, jadi kalau kita tadi nyoba doang, bisa kita hapus lagi. Terus sekarang kita ke Active JSX di sini. Di sini kemarin punya aku agak beda karena ngikutin AI ya. Nah, kemarin aku sempat error di beberapa tempat. Jadi sini aku mau coba perbaiki dulu yang kemarin. Hmm,
kayak gini. Sini kita kasih lead page, terus kita masukin di default, terus kita kasih layout. Mau kita set, kita masukin lagi seperti ini, atau ya terus isinya page di sini. Di sini kita gunakan layout, lalu di sini kita kasih children, dan isinya itu page. Oke. Terus bawahnya kita kasih return page. Lalu kita lihat outputnya di sini. Wait. Kita ganti jadi add gini. Kita coba. Kenapa nggak mau ya guys? Terus ini tinggal link. Yang sih ganti jadi link. Di sini yang saya lanjutin ya. Sejujurnya aku belum tahu salahnya di mana, karena aku ikutin tutorial sana sini aku coba semuanya dan akhirnya bisa. Ya, jujur banget aku belum tahu itu salahnya di mana dan tiba-tiba ada begini aja. Oke lah ya, kita ke inner ya JS. Lanjut aja lah ya. Baik, kita ke home dulu. Jadi di sini, wah, kok ada div-nya? Udah lah ya. Di sini kita kasih tag A, lalu kita masukkan garis miring agenda dia nanti ke tempat yang itu lagi. Lalu kita buat lagi tag A di sini. Add nom. Kita masuk ke begini guys. Nah, sini kita buat kolom awal. Kita pakai JavaScript div di sini. Dan kita ketikkan to local. Ini ya, to local date string. Coba lihat refreshnya. Ini ada untuk waktunya.
kita ini dulu kayak jelek banget. Sebentar. Oh, kita pakai yang time yang gini. Jadi kalau kita refresh nah, sini pakainya time ya. Oke. Nah, sini kita bisa kasihkan kelas. Sini kita kasih blog. Margin topnya 1000. Sini kita bisa kasih title. Oke, kita coba refresh. Ya, jadi ini kalau kita klik dia akan refresh terus ya. Sorry. Ini kalau semisal kita taruh di luar div. Astaga, coba tuh. Ah, eh, itu nggak bisa di BR guys. Lah, dia jadi jelek gitu loh. Kalau ini, oh no, nah, still ya. Eh, oh itu sulit kali guys. Eh, 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 eh. Kita minta GPT buat rapihin aja. Rapihin dong, Sam. Eh, kenapa bedanya sih? Lucu. Oh, iya, iya, iya. Soalnya di sini tinggi banget, ini 10 aja. 20 deh. Nah, lucu banget, lucu banget. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan tadi tuh, ini tagnya masih A ya. Kita ganti jadi link. Astagfirullah. Kenapa bisa begini sih, guys? Sebenarnya apa yang salah? Oh, jadi setiap kita masukin link, pastikan di atasnya itu kita kasih seperti ini. Ya nggak sih? Nah, perfect. Sip. Oke, jadi pelajaran buat kamu. Nah, di sini kita bisa kasih yang namanya cursor scroll. Jadi sebenarnya itu kalau misalkan ini ada di bawah ya, jadi kalau kita reload terus, page-nya itu nggak bakalan balik lagi ke atas, balik lagi ke atas. Tuh. Oke, kita ke narik dia, terus ke scroll management, terus mana ya? Hmm, Oke, lanjutkan sekarang kita akan buka root kita. Lalu sorry. Lalu sini kita kasih split function. Jadi kita si angka 1. Oke. Ini adalah function basic ya. Oke, sekarang kita ke app. Di sini kita bisa ketikkan itu progress function ya. Kita kasih
color, eee, misalkan warna putih, jadi itu buat loading nanti, kita lihat, oh nggak ada indikator loading-nya. Oh itu harus warna putih guys, bisa kita kasih delay-nya, atau kita juga bisa kasih show spanner, true, kalau kita klik ini, indikator warna putih, terus, oke, sekarang kita akan buat model ya. Kalau buat model kita menggunakan PHP Artisan, make model, kita kasih force di sini. Artisan make model post enter. Lalu kita buka di sini add model, yang baru ini make post yang baru kita buat. Nah, kita bisa copy dari user ini, dipakai yang protected label ini. Lalu kita balik ke post, ini bisa kita hapus saja karena cuma komentar. Yang tadi kita pastikan di sini. Nah, proofnya bisa kita hapus dulu. Dari sini masukkan untuk body, jadi hanya body ya. Terus sekarang kita pergi ke database, lalu kita cari yang migration, lalu yang migration post. Oke, jadi kita sini punya method create, dan ini ada post. Oke, kalau kita buat body, sini bisa kita tambahin table, kita pakai text, lalu namanya adalah body. Oke. Lalu kalau kita buka database ini, bisa deh. Jadi sekarang kita mau ke controller, di http ada controller, kita ke post controller. Oke, kita ini dulu ke terminal, kita ketikkan PHP Artisan showcase. Oke, ini ada yang kita punya. Sini diambil dari web ya, ada di sini. Ini, ini bisa kita hapus. Lalu kita ganti di search. Sini namanya web host. Kita bisa hapus control di sini. Class. Oke, di sini bisa kita import ya. Nah, jadi ini kalau kita artisan bisa ini udah tambah ya. Oke, sekarang kita ke controller, index. Di sini kita bisa return inertia. Dengan jadi kalau misalkan sini kita mau aksesnya
post, dan ini akan balik ke alamat home gitu. Nah, kita balik lagi ke rootnya, web PHP di sini. Setelah kelas, bisa kita arahkan ke accept. Ini bisa kita kasih index. Oke, lalu di atas ini bisa kita kasih root juga, root get, lalu kita kasih slash ini aja, lalu kita kasih sini close controller yes, koma, habis itu index. Oke. Oke, sekarang kalau kita akses post, dia bakalan error. Oke, kalau kita slash kita balik lagi ke sini. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi di video kali ini kita akan mengurus, pertama kita buka dulu di database ya. Jadi di database kita dengan factories. Nah, kita lagi ngurusin post ya. Jadi kita post factory ini. Jadi ini tuh untuk kolom di database kita. Kita isi dengan body. Sini kita tekan fake text. Nah, ini kita kasih 300. Nggak usah. Ini aja, nggak usah diisi teksnya mau berapanya. Oke, kalau kita ke Seeder, sini database Seeder, kita punya default user factory di sini, bisa kita hapus aja. Sini kita masukin post factory. Sini kita masukin aja 30. Lalu di sini kita akan create seperti ini ya. Ini untuk postnya bisa kita import kelas. Kok dia merah ya? Ini sih dong. Oke. Oke, di sini kita ketikkan PHP artisan. Kita akan membuat database DB sheet. Kita enter. Oke, seeding database-nya sudah dibuat. Tapi tadi error karena belum kita migrate untuk create post table-nya. Sekarang kita lanjutin aja. Di seeder ini kan kita udah punya database seeder ini. Selanjutnya kita tutup dulu semuanya post all. Kita bersihin dulu. Oke. Sekarang kita akan ke post controller. Kita ke post controller. Nah, tapi function yang index ini kita buka juga untuk form CSX-nya. Kemarin kan kita udah men-set ini kan ya. Nah, ini kenapa name-nya tuh nggak masuk ke sini gitu kan? Jadi di sini kita bisa di post controller ini kita buat post, kita post begini. Titik 2 kita panggil semuanya. Oke. Dan di return-nya kita pakai. Jadi kita ketikkan post dollar post. Nah, sekarang di home-nya name ini kita ganti dengan sorry. Name ini kita ganti dengan post link ini kita hapus. Untuk nama ini juga kita hapus. Lalu di sebelum return kita bisa kasih console log.
lalu isinya adalah post. Oke, kalau udah sini bisa kita tambahin div. Kita bikin map yang isinya juga post. Lalu sorry, iya bener ya, gini seperti ini. Lalu di sini kita buat div. Nggak mau div, terus di sini kita kasih tipe. Di sini kita kasih yang isinya post dari. Di div ini kita kasih key, isinya adalah post ID. Lalu key ini bisa kita copy. Oke, kalau kita lihat websitenya, nah, oh, gila, bisa di, di ini kasih class name, kasih padding 4, lalu kita kasih border depth. Kalau kita lihat jadinya begini. Wow. Apakah kalau nggak duduk ini bisa? Sama aja, kenapa bentukannya jadi begini sih? Terima kasih untuk kelas name juga di bagian paling depannya. Oh, itu salah di sini guys. Nah, nah, like this. Sekarang di P ini kita kasih kelasnya adalah medium. Kita cek. Lalu setelah sini kita tambahin div lagi. Lalu kita kasih span. Kita kasih posted on. Terus sini kita kasih span lagi, kita tambahin span lagi. Kita masukin di sini itu adalah post created. Post created attribute. Nah, kalau lagi di sini ada gini ya, post on 2022. Nih, karena udah bisa bekerja, jadi kita coba ganti jadi date yang tadi. Oh, guys, ini kita cut terus begini. Nah, terus di sini kita kasih to local string. Oke, kalau kita lihat di sini ada untuk tanggal dan waktunya. Nah, terus kita kasih sini adalah class name, kasih text small, kita kasih tab yang 600. Ya, cuma lihat, nah dia di sini warnanya jadi lebih pudar dan lebih kecil tulisannya. Oke, kalau misalkan kita mau kita buat lagi PHP Artisan Basic. Mau di post controller, misalkan di sini postnya
Nah, semuanya kita ganti jadi light gini. Sini get. Kalau kita refresh, nah ini kenapa jadi banyak tadi, karena aku buat lagi unboxingnya. Oke. Sekarang kita mengganti ini jadi paginet. Terus kita isi aja dengan 5 di sini. Terus ke home. Jadi di sini kita mau buat div baru dulu ya. Kita bisa isi dengan host links and map. Dalam map kita isi dengan link. Linknya gini, kita kasih tag A ini. Terus sini kita kasih teks link juga. Nah, kalau kita lihat di sini ya, biasa dibetulin AI dan kurang tahu soalnya di mana. Kan copy dari sini tadi. Nah, nya dihapus. Nah, sekarang tak mau ganti jadi P1 dan N1. Template yang 300. Kalau kita ke website-nya, kenapa teks sebelumnya hilang? Nanti P1, P12 sama X4. Kan aku sempat ganti juga ya. Kalau kita jadi paginet lagi, ini kita hapus. Apakah ngaruh? Belum. Nih, bagasi udah bisa. Jadi kalau ini kesalahannya ada di ini, aku akan nambahin data. Cuma itu doang. Oke, kita lanjutin. Kita buka post controller. Sekarang kita bahas yang show. Jadi di research, di research ini kan ada file JS dan di dalamnya ada pages, ya kan? Jadi kita membuat file baru. Ini adalah show.csx. Pertama kali kita lakukan adalah export default. Show. Lalu kita return di sini. Ini. Lalu kita kasih seperti ini. Lalu di sini kita kasih h1. Kita kasih class name yang tulisannya adalah title. Terus ini kita contoh dulu, kasih present post. Kalau di post controllernya, ini bisa kita return inertia aja. Return inertia. Show. Ya, begini.
koma. Oke, lalu kita balik ke homepage-nya. Hmm, bentar. Kita ke home. Di sini kan kita mau tambahin untuk tag link ya. Sini ada tulisan untuk click more. Ini juga pastinya di sini kita akan kasih name class. Kita kasih di sini text link. Jadi kalau ada website kita, nah, jadi ada tulisannya seperti ini ya. Untuk click more. Hmm. Lalu kita ada drive. Lalu kita root. Dimana kita rootnya dengan sorry guys, di sini kita pakai root. Kita bisa kurung-kurung gini, terus kita kasih kurung yang begini, lalu plus, lalu kasih dolar di sini, kita ke plus ID. Jadi kalau kita klik more di sini, dia masuk ke plus ID yang gitu. Bebaskan color, ini kan ada plusnya, jadi kita masukkan juga plus. Nah, udah nyala. Lalu di show di FX ini, lalu kita masukkan untuk plus gini. Lalu kita ganti jadi plus. Di sini kasih titik body. Oke, kita refresh, klik more. Belum. Oke. Di sini ada error. Ini gimana lagi? Oh, astagfirullah. Oke, yang gitu aja sih. Tarik more nah. Oke, mau buka ke home. Ini kan kita ke show. Nah ini kita tukar sama ini. Buktinya mau kita lihat. Dan linknya juga kita hapus aja. Oke, begini ya. Di routing. Nah, udah benar komposer. Kita ke terminal. Kita tulis komposer require click and go. Thank you.
Kalian aja. Di home, di sini bisa kita imporkan. Use di sini. Use. Tuh. Home di sini. Masih titik-titik. Slash titik-titik, slash titik-titik. Slash. Terus ke vendor. Terus ke rectangle. Lalu terakhir ke sini. Lalu, hmm, di sini bisa kita kasih construct. Lalu kita hapus dulu. Ini kita ke show. Kebalik. Kebalik kocak. Nah, di sini. Di mana sih? Di sini kan ada keluar. Nah, link ini bisa kita copy. Lalu kita komen. Lalu kita paste di sini. Ref di sini. Kita ganti jadi ref. What? Show. Lalu kita cover template. Ya. Cover template PHP. Di bawah inner head. Itu kita fungsi. Namanya. Lalu kalau kita balik ke website. Nah, terjadi error. Kita install ini dulu. Oke. Konsol. Kita kirim ini. Di show nih. Kamu harus kasih. Kamu harus tulis. Hmm.
Oke guys, nah ini bisa ya, enggak, tapi ini nggak bisa, teriak. Tetapi Rasulullah kismin menjalankan kami sifat. Ada nggak sih, nggak tahu guys. Lah, banget. Oke, oke. Silakan kita ke home, edit more, gitu, edit more. Nah, akhirnya bisa nih guys. Ya. Oke, kita akan buka di show. Jadi kita hapus. Ya. Di bawah tipe ini kita buat div lagi. Yang dimana tuh di sini kita kasih kelas name, yaitu font medium. Sorry, kan ya, flex item center. Kasih justify n dan juga keep yang 2. Nah, kita kasih form. Oke, di sini kita kasih data, kasih di left, terus di sini kasih class name. Ini kalau kita akses ya, bisa kita read more. Ini button delete ya, kita kasih warna dulu. Ini kita kasih degree rate 500, kita kasih round. Setelah kita kasih text small, x besar sampai 1. Setelah itu kita kasih text white. Oke, kita lihat. Di sini buttonnya udah ada ya.
Oke. Oke guys, di sini aku mau nambahin konsol log use form ya seperti ini ya. Oke. Di atasnya kita kasih juga kasih di sini delete no use form. Oke. Nah, ini bisa kita delete. Ini kita kasih kedua untuk destroy. Nah, lalu kita kasih function namanya adalah submit. Dikasih sini titik prevent default. Lalu di bawah nih destroy ini kita masukin. Sini kita pakai petik yang ini. Lalu pakai post dari sini ring $kurawal yang isinya adalah post ID. Oke. Nah, formnya ini kita kasih on submit, submit lagi. Lalu ke post controller, lalu yang bagian destroy. Jadi kita kasih dengan post juga. Kita return juga. Kita pakai return redirect ke homepage. Sekarang kita mau urus di homepage-nya. Kita ke show dulu bentar. Di consist form ini bawah kita kasih constructor masih root. Kita pakai use row. Nah, bisa ini kita gandain, tapi yang ini kita komen. Lalu yang ini kita ganti isinya. Kita rubuhkan ke dalam illustrate. Nah, kita coba ya. Sini lagi, sini.
Oke guys, jadi kita lanjut. Ini udah bisa ya. Kalau kita klik more view compass ini, dan kalau kita klik delete, dia akan melihat. Dan untuk klik ini, dia masih not found. Oke, kita buka inertia. Eh, di sini share data. Kalau kita ke bawah, itu ada yang namanya flash message. Nah, kita di sini gunakan mau menggunakan yang ini. Kita balik dulu ke exploit. Jadi kita cari adalah handle ini, handle inertia request. Nah, mari guys. Nah, ini bisa ke bawah sini. Nah, sini kita bisa kasih name Stefan. Namanya adalah Ami ya. Nah, terus kita buka home terus. Nah, ah, oh, ya kita nggak perlu ini. Eh, nah, oke kita sini. Di sini ada public function service. Nah, fiturnya ini tambahan untuk array image. Di sini parent, shape, request. Nah, ya ini kita ganti sama yang udah kita salin tadi. Ini. Nah, kita purpose controller. Oke, sini kita tambahkan with. Nah, di sini kita pakai key ini ya. Copy aja biar nggak salah tulis. Oke. Oke, kalau di sini kita kasih value. So, untuk cost, cost selected.
Lalu di homepage kan ada use page ya. Nah, di atasnya bisa kita kasih comments. Di sini adalah search. Sini use page. Kasih props. Lalu di bawah satu bisa kita kasih um, kasih flash. Terus kita kasih key yang tadi. Lalu sini kita kasih pin 2 kali. Kasih kasih flash message. Lalu di belakang kita kasih give motif ya. Um, oh, di sini lupa kasih motif. Ini. Nah, kalau kita lihat di webnya, outputnya akan jadi ah, kita pakai guys. Nol banget. Oke. Okay. Nah, untuk tarik luar, kita lihat. Nah, sini ada pesan di post harus delete. Jadi kayak ada pesannya gitu guys. Oke, sekarang mau kita sedikit beri detailnya. Nah, jadi kalau kita kasih gini, oke, di div-nya bisa kita kasih kelas name. Terima kasih episode episode. Kalau di tab 24, ada type 5, background 900, yang 2, rounded, MB, shadow LG, XXM, XY. Ya, kita pisah-pisahin dulu, biar dibacanya gampang. Oke, kita coba ya. Nah, jadi setelah kita hapus, dia akan ada alert seperti ini. The post was delete. Jadi udah ada warnanya lah sedikit ya. Nah, sekarang kita tambahin untuk di bagian bawah sini. Tambah lagi yang namanya flash USG, lalu set flash USG, kita use tape. Kalau ini kita kasih flash message.
Jadi yang di sini bisa kita ganti namanya jadi message gini aja. Oke, di sini juga kita kasih set timeout namanya. Oke, pertama kita gini dulu. Di sini kita isi dengan set flash SMS MSG. Lalu di sini kita masukin nama timeout nama timeout. Sorry, jadi letaknya itu di sini. Dan kita harus ketik comment terakhir. Bang, di sini kita kasih ini. Di sini adalah nol. Ini untuk timeout kita kasih pakai tanpa langsung aja sambil. Jadi untuk alatnya nanti bisa ada waktu-waktu kayak kan tadi aku setel untuk 2 detik ya. Misal, oh, nanti dia not found. Apa-apa paling cuman dia bisa sendiri. Kalau kita klik delete, nah ini ya, nah hilang kan dia cuma ada untuk aja. Nah kita pilih ingat lagi, kita cari yang title. Nah, wah ada sih. Metal and meta. Nah, ini. Jadi di sini di data ada komponen heap. Jadi kita balik dulu ke JSX. Jadi di atas H1 ini kita kasih ini. Nah di dalamnya ada title. Misalkan tulisannya home. Di sini kita tambah cons lagi adalah cons komponen. Dan di sini nanti dia use page ya. Nah komponen ini kita pakai di dalam title. Untuk mengganti ini. Nah jadi ini. So kalau kita lihat outputnya, my god, ini merah seperti biasa karena kita kurang paham. Kita bisa masukin di atasnya ini. Jadi kita belum import untuk hit. Nah udah selesai ya. Nah, kayak gini. Nah sekarang kita mau pindahin komponen ini ke sini. Kita cut, kita taruh dalam title. Lalu title ini bisa dihapus saja.
Sekarang kita buka app JSX. Di bawah create app ini, kita tambahin title. Nah, di dokumentasi tadi, ada yang namanya ini, ya kan? Bisa kita copy, dan kita paste di sini. Oke. Title, ini bisa kita ganti. Misalkan ganti jadi platform ini saja. Oke. Atau misalkan kita tambah lagi title, isi pakai ini. Nah, jadi sini berubah jadi Laravel Navier ya. Untuk title. Kita juga butuh meta name ini. Oke, ke layout.js ekstensi. Nah, di sini bisa kita kasih tag hit head, terus kita import untuk di sini isinya nggak gini, ini hit key, isinya itu description, ada name description, ada content. Ternyata ini nggak perlu kocak, makanya ganti this is the default description. Kita copy ini, lalu kita pergi ke create JSX. Nah, pantas kayak di sini ini bisa ya. Ternyata kemarin aku tuh kelewat untuk bikin file triknya. Misalkan di sini kita buat postingan baru ya, kita klik post dan ini udah masuk ya. Dan ini juga udah bisa kita hapus. Dan di sini ada button. Oke, kita lanjutin dan kita buka show. Sekarang kita mau buat button untuk ini, baiknya kita hapus aja, kita ganti jadi update. Nanti kita hapus untuk grup ininya. Terus ini kita ganti gameplay-nya green. Ganti jadi rounded. Maximum X seperti sampul. Yang terakhir XY. Oke, kalau kita lihat di sini ada satu button lagi untuk update ya. Sekarang kita ke post controller. Lalu itu tuh ada dua function, cuman kayaknya kehapus sama aku karena tadi ya. Jadi kita sini buat aja untuk update function edit dan update.
Mhm. Mmm. Pertama-tama di Pages, kita buat satu file, namanya adalah edit JSX. Nah, di Create, ini kita copy semuanya, dan kita pindahkan ke Edit. Jadi di sini kan ada data set data post. Nah, kalau post itu kita nggak butuh nanti. Tapi kita di sini akan membutuhkan food. Dan di sini juga post kita ganti jadi food. Nah, ini yang kita ganti jadi post lalu hmm, ini untuk konsol error bisa kita hapus saja. Kita ganti jadi edit title. Ini kita ganti jadi update. Ini kita ganti buttonnya jadi update post. Terus sekarang show, kita balik lagi show, kita ganti arahnya ke linknya ini. Di sini kita pakai kurung awal. Kita ke post, lalu ke post.edit. Lalu kita slice ke edit. Lalu kita ikutin yang di sini. Terus sekarang kita ke controller. Ini kita cari controller dulu. Di sini ada edit. Dalam sini kita jangan lupa kasih post ini. Lalu maka di sini kita kasih juga post. Sini isinya adalah kita kasih titik koma saja. Terus di edit juga di bagian edit ini kita isi dalamnya dengan post. Dan yang dulu sini kita ganti jadi post. Lalu ID. Kita coba ya, kita balik ke home. Di sini kita misalkan create dan lalu kita create post. Lalu di sini kita update. Nah, sini juga. Lalu kita ke file edit lagi. Kita ganti jadi post. Kita kasih post jadi. Jadi nantinya yang lama itu nggak bakal hilang. Nah, teks yang lamanya nggak hilang. Oke, sekarang kita ke post controller. Kita mau yang update ini. Jadi langsung save. Satu F. Sekarang kita kasih dua field. Nah, sebelumnya di dalam kita kasih dulu nih request
itu kan dollar request, lalu post itu kan dollar post. Nah di sini kita kasih dollar request validasi ini, lalu di sini kita masukin body. Jadi di sini adalah require, tapi harus kita comment. Di sini first adalah if fields, dan nantinya dia akan return redirect. Oke, seperti ini. Tapi yang ini bisa kita ganti jadi begini, dollar post update. Isi dengan ya. Lalu kan sebelumnya destroy ada ya kayak gini. Nah, ini bisa kita copy aja ini. Jadi kita ganti update. Hmm. Jadi kita balik ke home. Terus kita ignore di sini, kita update dan kita update di sini. Kita coba lihat. Pengaruh. Oke, udah bisa karena kesalahan tadi kita pakai Zingy. Bisa kita nggak pakai Zingy. Next. Oke, sekarang kita ke show. Jadi sini ada link ini ya. Bisa kita copy. Sorry. Bisa kita komen. Lalu kita taruh lagi di bawahnya. Nah, di sini kita delete. Kita ubah ini. Terus post. Lalu ini dikasih post. Lalu kita update lagi. Lalu update. Oke, udah bisa. Kita pindah ke handle ini. Terus ini kita bekerja. Lalu kita ganti jadi success. Dia bisa menjadi kita ganti. Masih koma.
Lalu di post controller yang di bagian update kan saya ada message, saya kita ganti jadi sukses. Lalu di homepage di bagian flash LMST ini kita duplicate dan yang kedua ini terganti jadi flash.success. Ini juga lalu di sini backgroundnya ganti jadi green. Jadi kalau kita update di sini nanti alertnya jadi hijau. Dia berubah jadi hijau. Oke guys, mungkin segitu video dari aku. Makasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.